Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Para pemirsa, sahabat Yaminah yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat ampunan, kalimat-kalimat yang membuahkan ampunan bagi siapapun yang berlumur dosa. Kalimat-kalimat inilah yang menjadi ampunan, yang menjadi jalan ampunan bagi Adam alaihissalam ketika ia pernah melakukan kesalahan. Kalimat-kalimat ampunan ini pula yang menjadi jalan ampunan bagi Musa alaihissalam ketika ia pernah melakukan pembunuhan. Kalimat-kalimat ampunan ini pula yang pernah menjadi jalan ampunan bagi Yunus alaihissalam saat beliau melakukan kesalahan yang akhirnya beliau dibuang ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan besar. Para pemirsa, setelah Adam alaihissalam melakukan pelanggaran berupa memakan buah terlarang di dalam surga, sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Tetapi Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kemudian mengajarkan Adam kalimat-kalimat yang akhirnya menjadi jalan ampunan bagi beliau. Allah berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami benar-benar telah berlaku zalim terhadap diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami benar-benar akan menjadi orang yang akan merugi. Musa alaihissalam, ketika beliau keliru sehingga melakukan pembunuhan karena ingin membela seorang laki-laki yang satu marga dengan Musa, beliau melakukan pemukulan, tapi akhirnya pemukulan ini mengakibatkan kematian. Musa alaihissalam ketika itu berdoa. Beliau berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Yunus alaihissalam, Nabi yang mulia, ketika beliau melarikan diri dari tengah umat tanpa wahyu, sebuah kekeliruan, mengambil satu keputusan tanpa restu dan rekomendasi ilahiyah bagi seorang nabi. Hasil dari kekeliruan dan kesalahan ini, Yunus alaihissalam dibuang ke dalam laut dan beliau pun diterkam oleh sebuah ikan besar. Di dalam perut ikan besar tersebut, Yunus alaihissalam mengucapkan kalimat ampunan. Fanada fi zulumat, alla ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka di dalam lapisan-lapisan kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan ikan di dalam lautan, kegelapan apabila malam telah datang, di dalam lapisan-lapisan kegelapan tersebut, Yunus alaihissalam berdoa, munajat kepada Allah. Beliau berkata, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Engkau maha suci, sungguh aku adalah orang yang betul-betul berbuat zalim. Para pemirsa, coba cermati ketiga orang pilihan Allah ini. Meski mereka pilihan Allah, namun mereka tetap tidak lepas dari kodrat mereka sebagai manusia, di mana ada keterbatasan yang menjadi pangkal dari berbagai kesalahan-kesalahan. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengilhamkan mereka, mengajarkan mereka kalimat-kalimat yang membuat mereka lepas dari ikatan dosa.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikianlah kalimat-kalimat diucapkan oleh Adam hingga ia lepas dari ikatan dosa. Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yunus alaihi salam berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Para pemirsa, saya dan Anda benar-benar merasa terhimpit dengan setiap dosa-dosa. Saat kita duduk dengan kejujuran, memandang masa lalu dengan ingatan-ingatan, rasa-rasanya hidup ini demikian sesak dengan tumpukan-tumpukan dosa yang menggunung begitu banyak. Kita berpikir, haruskah dengan dosa-dosa ini kita akan memasuki liang kubur? Haruskah dengan dosa-dosa ini kita akan menjumpai Allah Azza wa Jalla? Kita terhimpit dengan pikiran-pikiran ini. Kita sesak dengan pikiran-pikiran seperti ini. Akan tetapi para pemirsa, berbahagialah. Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan Anda berputus asa dari ampunan dan kasih sayangnya. Kalimat-kalimat ampunan telah diajarkan di dalam kitab suci. Telah diucapkan oleh Adam alaihi salam hingga ia memperoleh ampunan. Kalimat-kalimat ampunan ini pun telah diucapkan oleh Yunus hingga ia memperoleh ampunan. Kalimat-kalimat ini, ampunan ini pun diucapkan oleh Musa alaihi salam hingga akhirnya ia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila orang-orang pilihan ini menjemput ampunan Allah dengan kalimat-kalimat ampunan tadi, maka kokohkan optimisme, kokohkan harapan. Meski dosa yang bertumpuk menggunung demikian banyak, kokohkan harapan dan optimisme. Insya Allah ampunan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, bermunajatlah, ucapkanlah kalimat-kalimat ampunan, kalimat-kalimat yang akan membawa Anda kepada ampunan dan kasih sayang Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para pemirsa, walau tiga doa ini berbeda dalam redaksi, tetapi ada dua yang menjadi kesamaan. Kesamaan pertama, bahwa ketiga doa, ketiga kalimat-kalimat ampunan ini sama-sama mengandung pengakuan terhadap dosa. Nomor dua, ketiga doa ini sama-sama mengandung permohonan terhadap ampunan. Berbeda secara redaksional, tetapi ada dua titik kesamaan, pengakuan terhadap dosa, permohonan terhadap ampunan. Kalimat-kalimat ampunan yang A1 atau yang kedua atau yang ketiga, bacalah dengan penuh kejujuran. Bacalah dengan penuh semangat taubat. Kalimat-kalimat ini sederhana, tidak panjang, tidak meletihkan. Tapi kalimat-kalimat ini insya Allah akan menjadi jalan ampunan untuk kebahagiaan abadi Anda di dalam surga Jannatun Naim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.